Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Artanasari dari SD Negeri 1 Jarak Sari. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya berkaitan dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Kami persilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudiati Ningsih SPG, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Jarak Sari, dan menerima dengan senang hati wawancara yang akan dilaksanakan oleh Ibu Novita Artanasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kuning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, kabar saya sehat, kabar saya bahagia. Alhamdulillah. Mohon waktunya sebentar, Ibu. Saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu. Kita membutuhkan waktu sekitar 20 menitan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, dipersilakan. Terima kasih, Ibu. Bisa dimulai? Monggo. Pertanyaan pertama ya, Bu. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sepanjang pengalaman saya menghadapi teman-teman ataupun terhadap diri sendiri, memang ada sebuah masalah atau segala yang dirasakan tentang apakah itu dilema etika ataupun bujukan moral. Dan itu bisa saya identifikasi, bahasa Jawanya dititeni, dari sikap beliau atau teman-teman yang lain ketika seseorang melakukan apa yang dialami, yaitu dilema etika ataupun bujukan moral, seperti ketika dia bertemu dengan saya saat pertama kali setelah melakukan hal tersebut, pasti ada perasaan seperti kurang nyaman atau bahkan seperti memisahkan diri atau menutupi tentang apa yang dia lakukan. Namun kami setelah bisa mengidentifikasi masalah tersebut, itulah yang akan kami gunakan untuk melangkah menentukan apa itu sebuah teguran ataukah itu sebuah himbauan, bahkan nantinya yang akan menambah kepada sanksi sesuai dengan apa yang dilakukan di dalam masalah pada dilema etika ataupun pada bujukan. Demikian Bu Novi, sepanjang pengetahuan dan pengalaman saya untuk identifikasi kasus-kasus tersebut. Terima kasih, Bu Ning. Jawaban yang bagus sekali. Berarti dalam mengidentifikasi kasus-kasus itu, Ibu memperhatikan sikap-sikap, perubahan sikap, tingkah laku saat ketemu, kemudian nantinya akan menentukan bagaimana langkah selanjutnya yang Ibu ambil. Terima kasih, Ibu. Ya. Untuk pertanyaan kedua ya, Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Betul. Apapun dan dimanapun kadang kita dihadapkan sebuah masalah yang sama-sama penting, sama-sama hal yang baik, tetapi tak akan kami meninggalkan skala prioritas yang lebih penting dilaksanakan, yaitu dengan cara apa yang dilaksanakan itu adalah mengukur kemampuan sekolah, kemampuan pribadi, kemampuan atau kompetensi seseorang tersebut. Jika nanti menyangkut ada sebuah kegiatan yang membutuhkan biaya, kami pun juga akan merincinya atau memprioritaskan dana yang kami punya atau tenaga dan pikiran di kemampuan di SD. Itu Bu Novi, tidak bisa kami langsung dua-duanya kita laksanakan bersama-sama, utamanya skala prioritas. Jadi selama ini mengambil keputusan di sekolah mengutamakan skala prioritas ya, Bu, mana yang lebih penting didahulukan. Ya, secara
secara berurutan, dan nantinya pasti dua-duanya bila digunakan atau dimanfaatkan atau memang dibutuhkan kita, tetap akan secara bertahap terlaksana. Jadi nanti secara bertahap akan terselesaikan, namun kita ambil skala prioritas Bu. Baik Bu. Untuk selanjutnya pertanyaan ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Seperti layaknya melaksanakan sebuah kegiatan, pasti akan diurutkan mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan perlu pula dinilai atau melaksanakan tahapan penilaian ataupun evaluasi. Selanjutnya adalah sebuah refleksi, urutan sebuah apa itu yang tadi, prosedur yang harus dilaksanakan, langkah-langkah, tak akan melupakan tentang program atau perencanaan, kemudian jadwal pelaksanakan atau di mana itu dilaksanakan, setelah dilaksanakan dinilai atau dievaluasi, dan selanjutnya evaluasi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program yang sudah dilaksanakan. Jadi untuk pengambilan langkah atau prosedur selama ini dimulai dari perencanaan, kemudian jadwal pelaksanaan, evaluasi, kemudian yang terakhir adalah refleksi untuk mengetahui keberhasilannya Ibu. Terima kasih Bu. Selanjutnya pertanyaan keempat Ibu, langkah-langkah apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sederhana saja Bu, kita selaku orang Indonesia, apalagi selaku orang Jawa, terlalu banyak bicara, terlalu banyak dimarahi, kadang kurang efektif. Kalau saya menerapkan metode keteladanan Bu, yang memberi contoh semampu kami, apa yang menurut kami adalah sudah bagus dilaksanakan, itulah yang akan dicontoh. Selanjutnya bila keteladanan kok belum mempan, baru nanti teguran. Teguran itu juga secara lisan, tidak harus semuanya langsung tertulis atau semacam doktrin, tapi ya teguran lisan saja sambil bicara dari hati ke hati. Yang merupakan sanksi ataupun peringatan tertulis itu adalah langkah yang paling akhir yang akan saya laksanakan. Saya utamakan yang tadi, yang pertama adalah keteladanan, yang kedua adalah teguran lisan, baru sanksi. Jadi hal-hal yang dianggap efektif saat pengambilan keputusan itu yang pertama adalah keteladanan ya Bu. Jadi Ibu memberikan keteladanan pada warga sekolah, kemudian jika ada yang melanggar mungkin bisa teguran lisan dari hati ke hati, dari yang paling ringan, baru yang paling akhir itu yang menurut kami adalah yang terberat. Ya, tertulis tapi belum pernah dilaksanakan sepertinya. Insya Allah teguran atau keteladanan saja sudah mempan, ya, sudah menyelesaikan, mengapa harus yang lebih? Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Begini, bila itu merupakan hal-hal baru, kadang-kadang seseorang memang terjebak pada pola pikir lama. Bila ada hal-hal baru, pasti terjadi semacam penolakan, pembantahan, karena mereka belum memahami manfaat atau tujuan yang sesungguhnya. Oleh karena itu tantangan tersebut, ketika terjadi pembantahan atau penolakan dari teman-teman tentang hal-hal baru, maka kita intinya tidak akan pernah berhenti, selalu mengingatkan, continue, terus-menerus, jangan terputus istilahnya. Betul kan Bu? Biasanya saya kalau mengingatkan, ayo mengajak itu memang selalu
dan apa yang dibantah atau apa yang ditolak oleh teman-teman tentang hal baru itu bukan menjadi halangan bagi kami, tetap akan kami laksanakan terus menerus sehingga tujuan akhirnya tercapai. Mereka akan Jadi biasanya apa yang terbaru itu biasanya mereka belum menerima ya Bu. Jadi pola pikirnya masih lama, mindset pemikiran kan mindsetnya masih lama. yang sudah diyakini kok ada hal baru, pasti mereka menolak itu dengan cara jangan kita terus marah atau pokoknya baleni meneh, besok ulangi lagi, besok diingatkan lagi. Begitu Bu. Jadi ada penolakan, kadang juga pembantahan, tapi usaha Ibu bagus sekali untuk mengingatkan kemudian secara kontinu agar tujuannya tercapai ya Bu. Tidak boleh putus asa. Iya, tidak boleh putus asa. Selalu melangkah ke arah yang lebih maju. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu jalankan? Baik Bu Anovi, memang sangat sulit untuk menentukan langkah bila sebuah kasus itu terjadi. Saya memandang apabila kasus itu sangat urgen, sangat penting, bahkan cenderung menuju ke yang lebih negatif atau berbahaya, maka kasus tersebut akan kami selesaikan sesegera mungkin. Tetapi untuk kasus-kasus yang hal biasa terjadi, maka kita kan sudah punya jadwal setiap hari Sabtu untuk refleksi ya Bu. Oh iya. Nah itu bisa juga kita gunakan untuk mencari solusi, mencari jalan keluar penyelesaian bila kasus-kasus itu adalah merupakan kasus yang biasa, mesti sering terjadi saat kita mengajar, kita berkomunikasi dengan teman sejawat ataupun atasan. Saat itulah pada jadwal hari Sabtu, selain refleksi pembelajaran pun di sana boleh kita memunculkan saling sharing, tukar pengalaman, cara-cara menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Itu hal-hal yang biasa, anak nakal, anak tukaran. Tapi bila kejadiannya seperti yang terjadi di luar daerah itu sudah sangat membahayakan, kita tidak perlu menunda-nunda lagi untuk menyelesaikan kasus tersebut, maka sesegera mungkin kasus tersebut harus terselesaikan demi kenyamanan dan keamanan bersama. Dan siapa pula yang akan kita ajak dalam penyelesaian masalah, pastinya bila tidak akan merambah ke ranah lintas sektoral, kita perlu selesaikan musyawarah di dalam keluarga sekolah sendiri. Melebarnya paling luas adalah kepada komite atau orang tua. Tetapi apabila sudah kasusnya terlalu berat, pihak-pihak yang harus kita ajak untuk menyelesaikan tentunya adalah atasan yang lebih tinggi, yaitu Dinas Dikpora ataupun instansi yang terkait dengan kasus yang terjadi. Gitu Bu. Ya, terima kasih Bu, jawaban yang bagus sekali. Jadi untuk cara menyelesaikan sebuah kasus itu kita lihat dulu kasusnya ringan atau berat. Kalau terlalu berat atau sulit itu kasusnya akan disegerakan ya Bu. Jadi diselesaikan secara secepatnya. Kemudian untuk kasus-kasus biasa seperti kasus pembelajaran, Ibu dan guru-guru akan melakukan refleksi ya Bu, setiap hari Sabtu, sharing untuk menemukan solusi, untuk berbagi, sharing pengalaman. Bagus Bu. Jadi ada yang sudah kita jadwalkan, yaitu refleksi yang setiap Sabtu, tetapi ada juga yang kontemporer atau seketika itu
berarti kan tidak ada penjadwalan untuk menyelesaikan kasus ya. Tapi kalau yang biasa, yang sudah rutinitas tapi kita masih selalu sulit, kita musyawarahkan, kita jadwalkan pada saat kita melaksanakan refleksi setiap. Terima kasih Bu sekali. Sekarang pertanyaan selanjutnya Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang membantu kami mempermudah dalam penyelesaian kasus di dalam dilema atau kasus dilema etika adalah yang sudah kami rasakan dan kami terapkan, yaitu bahwa di SD kita, SD Negeri 1 Jarak Sari itu rasa kekeluargaan ini membantu sekali dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Rasa kebersamaan dan juga saat itu akan terjadi keterbukaan keduga, cara Jawa ini keduga, bisa menyampaikan, bisa curhat, bisa menyampaikan masalahnya, dilema yang dialami, sehingga semua itu ketika kita paham dengan kondisi seseorang, maka kami juga akan bisa memberikan solusi atau menyelesaikan masalah tersebut dengan mudah. Kamangane rembuk ya dipikir bareng, bahasa Jawanya itu dipikir bareng, berdasarkan itu ada rasa kekeluargaan, ada rasa kebersamaan, ada masa kita bisa mengungkapkan dari hati ke hati, dan insya Allah semua itu akan, selain teori-teori yang sudah kita pelajari ya Bu, semua orang punya masalah yang sama, kadang juga berbeda permasalahannya, tetapi apabila didasari dengan rasa kekeluargaan, terus terangan, keterbukaan, teori yang ada di dalam yang kita sudah pelajari bisa segera dan memudahkan penyelesaian masalah. Jadi selama ini yang mempermudah atau membantu saat Ibu mengambil keputusan adalah rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan, kemudian rasa keterbukaan dari warga sekolah untuk menemukan solusi masalahnya ya Bu. Terima kasih Bu untuk pertanyaan yang terakhir Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Sepertinya ini seperti mengambil kesimpulan ya Bu. Dari awal sampai akhir, pembelajaran yang saya terima dalam saya melaksanakan wawancara dengan Bu Novi, yang pertama adalah laksanakan segala sesuatu mulai dari hal yang mudah, yang sedang, kemudian baru yang sulit. Melaksanakan sesuatu pun perlu skala prioritas, mana yang lebih penting, yang tengahan, kemudian yang bisa kita tunda. Untuk khususnya masalah yang mengenai dilema, baik dilema pekerjaan, dilema etika di sini, karena bekerja kita tidak lepas dari etika. Maka itu adalah selalu kita merasa bahwa sekolah adalah keluarga kedua bagi kita semua. Kemana kita lari bila di rumah sedang sedih? Di sekolah. Jangan lari ke lingkungan lain yang kiranya akan memperburuk kondisi kita. Di sekolah inilah keluarga kita, disinilah kita bisa saling tukar pikiran, saling membantu, dan insya Allah semua tugas bisa terlaksana dengan baik, yang akhirnya tugas-tugas kita pun bisa sukses dan lancar. Demikian Bu Novi, kurang lebihnya mohon maaf karena tahap seperti ini pun adalah tahap pembelajaran bagi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan berkata yang kurang berkenan. Jadi untuk dilaksanakan mulai dari hal mudah ke sulit, kemudian skala prioritas,
juga sekolah adalah rumah kedua dari kita semua. Jadi alhamdulillah ini sepertinya kepemimpinan Buning di SD Negeri 1 Jarak Sari sangat bagus. Semoga bisa menambah rasa kekeluargaan kita ya Bu di sekolah ini. Sekolah ini semoga sekolah ini nanti menjadikan rumah kedua bagi kita semua ya Bu, sehingga bisa mencapai tujuan apa yang diharapkan dari SD kita. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Novi, sukses Mengganggu. juga untuk Bu Novi, lancar tugas-tugas. Amin. Terima kasih. Sukses Mengganggu. juga untuk Bu Novi, lancar tugas-tugas. Amin. Demikian wawancara yang saya lakukan dengan Kepala Sekolah saya, Ibu Sudiatiningsih SPD, Kepala SD Negeri 1 Jarak Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.